Oke, semuanya minta waktunya sebentar nih. Itu dari platnya sama dari. Oke, di sini kita mau berdiskusi tentang fitur-fitur apa aja sih yang ada di aplikasi kita itu Go Green. Nah, hasil dari wawancara kemarin kita itu ada tiga fitur utama nih dari mereka mau ada di fitur aplikasi kita ini. Itu yang pertama, feedback. Yang kedua itu lokasi. Nah, yang ketiga itu Pick up. pick up. Pick up. Nah, yang untuk kalian ini ada saran lagi nggak sih? Kan kalian ini mau buat aplikasi yang kayak menyerap sampah kan, terus itu sistemnya itu diantar apa mereka bawa sendiri. Jadi bisa dua. Jadi kan kita tuh rencananya pengen bikin mesin yang terhubung sama aplikasi. Nah, yang kedua ada pick up tuh jadi penjemputan sampah gitu. Jadi nggak semuanya kita masukin ke mesin. Jadi kita bisa juga telepon buat dijemput sampahnya. Terus ini kok sampah ini jenis sampahnya jenis sampah apa aja ya? Sejauh ini sih kita masih memikirkan botol plastik itu, Apa saja? ada berpikir yang lain. Kenapa nggak ditambahin kayak sekaligus kayak sampah-sampah bangunan gitu loh, kayak besi, aluminium, tembaga. Mungkin bisa, soalnya kan kita belum mikir sampai sana ya. Boleh sih. Kan aluminium tuh setahu juga dia tuh punya nilai jual yang tinggi gitu. Terus kalau ditambahin nama kardus itu bisa nggak? Terus kan katanya kalian tuh ada yang bisa dijemput. Berarti yang dapat hasil itu penjemputnya apa yang tentunya udah pasti yang ngumpulin ya. Terus kita juga pasti dapat untung juga karena kita ada kerjasama sama luar. Sama-sama menguntungkan. Jadi sama-sama menguntungkan. Terus ini kan harga setiap bahan jenis bahan itu kan berbeda-beda tuh. Itu cara kita mengetahui itu kayak gimana di aplikasi tersebut? Kan per kilo tuh biasanya aluminium kan lumayan lah harganya. Terus itu kan diupdate selalu tuh gimana? Ada deskripsi yang gitu. Jadi maksudnya kamu tuh deskripsi dari harga per kilo itu. Iya. Berarti nanti dimasukin ke dalam fitur pick up itu ya. Nanti ada deskripsi tentang botol plastik itu berapa ke kilonya, dapat berapa uangnya. Terus begitu pula dengan aluminium sama si kardus tadi. Terus ini kan ini bahan ini dikelola langsung oleh pihak pengembang atau gimana? Ada pihak-pihak tertentu, nggak semua. Kayak misalnya botol plastik, oh ada pihak yang mengelola sendiri, terus begitu pula aluminium sama kardus itu nggak bisa digabung. Misal kayak ada masyarakat yang memerlukan bahan ini, dia kan perlunya dengan bekas itu, dia kan harusnya kalau bisa juga di aplikasi itu ada kayak masyarakat itu dia bisa membeli itu loh, membeli dan menjual. Ngerti gak sih maksudnya? Oh iya ya. Berarti kita juga bisa membeli ya. Iya bisa membeli itu kan kita otomatis bahan yang lebih murah tuh kayak bekas tuh kalau udah berarti lebih murah gitu kan. Itu kan bisa kayak membantu kita dalam mencari-cari bahan yang murah itu sih. Penjual. Iya bisa, nggak cuma bisa menjual aja gitu. Tapi kita juga bisa membeli. Iya. Oke. Berarti ini dalam fitur pick up. Ya. Oke. Untuk dalam fitur pick up ini itu. Terus yang lainnya ini nanti ada fitur poin. Sorry, kayak nggak pick up dah. Pick up itu mungkin lebih deskripsi ke kayak harga per kilonya dari setiap barang-barang kayak botol plastik, kardus gitu nggak sih Put? Sama penjemputan gitu loh, drive nomor-nomor drive gitu. Tapi di driver itu kita nggak bisa milih. Jadi nanti kita sendirian nentuin. Ya. terus Tapi sorry ya maaf. Ini kan harusnya harga aluminium itu harus distandarin juga kan? Iya. Karena kan ada kayak dia punya batu dia menjual, itu kan harusnya distandari. Itu harus ada standar misal kayak berapa ya aluminium itu harganya misalnya 18.000 gitu. Itu harus distandari tidak boleh diubah. Itu bagaimana sih? Maksudnya itu tuh harus ada harga pokoknya di dalam sebuah barang. Itu biar tidak bisa diubah gitu. Oh, harga tetapnya Harga gitu. tetap ya. Oh, iya. Mungkin kita ngikutin itu aja kali. Ngikutin harga tetap itu. Harga tetap ya. Jadi nggak ditambah-tambahin. Nggak dikurang-kurangin. Iya. Kita menjual harus harga segini gitu ya.
Tapi kalau misalnya biasanya kan kita jual-jual itu kan kayak misalnya kita nitip ke rombongan gitu. Nanti pasti kita dikasih harga yang lebih murah. Terus untuk pengambilan itu harusnya ada alokasi juga kan dari si penjual. Ya. Kan karena kita mau masuk ke dalam sebuah aplikasi tersebut untuk menjual sebuah barang yang ada di situ. Mungkin bisa ditambahin map gitu. Oh iya, map. Ya. Mapping. Oh iya, map. Oke. Terus yang tadi itu kan ini koin juga kan? Mm-mm. Koin. Terus ada lagi nggak fitur yang utama? Menurut kalian? Ini poin ini cara pencariannya gimana ya? Gitu. Bisa kita terhubung. Bisa terhubung dari kayak mesin gitu loh, kayak misalnya kamu mengumpulkan satu botol plastik, kamu Ya. masukin ke mesin, nanti langsung otomatis masuk ke akun aplikasi kamu itu. Iya. Terus kalau bisa juga kayak kan nggak semua bisa masuk ke mesin. Nah, nanti dari pengepul kayak dijemput gitu kan ya, dijemput terus nanti langsung terhubung gitu loh, otomatis ke aplikasi juga gitu. Dan terus hasilnya ya dalam bentuk apa ya itu gitu. Mungkin bisa bentuk apa kayak nota gitu, mungkin kayak yang di Indomaret itu apa bentuk Ada kayak ada notifikasi dari kayak setiap kita pengumpulan berapa gitu, hasilnya berapa gitu, kayak struknya gitu. Mungkin kita ada ya biar kayak lebih detailnya gitu, nggak apa ya, gimana sih jelasin, biar nggak ke ini, biar orangnya yang apa tuh kayak ternyata saya masukin tuh tanggal sekian, hari sekian, jumlahnya sekian gitu, transkripnya. Jadi nanti kita tuh bakal ngehubungin ke e-wallet. E-walletnya tuh kayak ada Dana, OVO, sama GoPay. Jadi kalau misalnya kita tuh nanti di fitur poin itu nanti misalnya kita kita ngejual sampah 1 kilo aluminium itu kan dapat poin misalnya 10.000 nih. Terus nanti dikonversi ke Dana itu sebanyak 15.000. Nah, kayak gitu. Nanti kita bisa narik uang Dana itu di Indomaret. Dana boleh, GoPay boleh, atau OVO juga boleh. Oke. Terus ada lagi? Aku tuh nanya kalau misalnya dari Dana, terus kan kita mau transfer lagi ke terhubung ke aplikasi kayak m-banking gitu, bisa nggak? Bisa sih. Bisa. Tapi lebih ke karena kalau misalnya ke m-banking tuh mungkin ribet ya. Jadi menurut aku ke Dana aja. Tapi mungkin dari dananya ke m-banking bisa. Oke. Terus untuk poin dasar tadi itu ya, itu kan kita bisa menjual dan juga membelinya ya, biar bisa seperti itu. Itu untuk supaya kita mengetahui barangnya tersebut tuh harusnya setidaknya ada kayak foto gitu. Layak apa enggak Enggak ya? atau tidaknya, Gitu. supaya kita bisa mengetahui dijual apa kondisinya. enggaknya. Bukti gininya barangnya. Ya, kondisi Ya, dia. itu bisa menjual apa enggak. Kayak Jadi- Tokopedia gitu loh. Oh ya, ini apa yang namanya judulnya? Oke. Picture real picture gitu. Apa itu Lebih ke jual beli barang itu. itu mungkin dari driver kita aja sih ya nanti yang ngecek sendiri gitu. Oh, gitu. Nanti kirimkan kita gitu apa aja. Enggak, mungkin kita latih apa tuh kasih pelatihan dulu ke driver supaya ngasih tahu ini tuh layak, ini tuh enggak kayak Jadi gitu. bisa dijemput kayak langsung dilihat di Langsung dilihat, layak langsung gitu. dicek. Jadi Dari nanti depan. bawanya yang layak aja, yang nggak layak nanti dikasih tahu ini nggak layak, nggak bisa lagi dijual atau di. Oke, berarti nggak usah ada fitur yang kayak gitu. Kita kasih pelatihan ke drivernya. Mm-mm. Oke. Nah, terus aku mau nanya juga di sana tuh kita apa drivernya itu kan udah dilatih, terus itu bakal isi penilaian sampah atau penilaian driver gitu, apa penilaian aplikasi Rating gitu. ratingnya. Kalau rating aplikasi kayaknya pasti ada di setiap marketplace kayak di Play Store sama App Store. Jadi kayaknya nggak perlu penilaian dari driver. Nggak perlu. Atau mungkin kayak pengaduan misalnya drivernya itu kayak bersikap tidak sopan. Yang maksud aku gitu lebih ke Penilaian penilaian ke driver. Mungkin apa, kayak dari- Grab gitu loh. Oh iya. dari Grab dari kitanya gitu, bukan dari pengambilan untuk dari kita ke drive untuk mungkin ada ratingnya, mungkin drive-nya kurang gini atau Oh iya gini, gitu. boleh. kurang cekatan atau Iya. kurang Jadi kita bisa melihat rating
Iya, iya. Oh, ya bisa. Kayaknya boleh deh kasih Apa? penilaian untuk driver. Rate, rate driver gitu. Rating drive itu. Penilaian untuk driver. Nah, Oke. driver, oke, itu aja ya. Oke, ada lagi nggak? Saya udah sih. Udah, udah. Nah, jadi dari semua fitur yang kita udah bahas nih, kita mau pilih lagi yang lebih rinci, yang betul-betul mau kita adain waktu kita launching aplikasi kita ini. Jadi, ada nggak sarannya kayak tadi ya, umpan balik, eh, pick up, terus location, terus point, peta sama penilaian driver. Terus kalian mau apa nih yang diutamain dari fitur-fiturnya semua ini? Mungkin itu yang di buat jenis-jenis barang itu, jenis barang itu dong, supaya kita jelas Jenis barang. berapa kilo harganya berapa gitu. Penetapan harganya. Ya. Tapi itu masukinnya di pick up kan? Pick up. Di pick up. Oke, berarti pick up yang pertama ya. Oke. Terus yang kedua, ada nggak? Selain pick up, itu poin kan udah pasti penting kan? Sama profile sih yang paling penting. Profile. Profile. Profile juga penting. Oke. Terus lokasi itu paling terpenting. Lokasi itu harus sama. Iya, Iya, maksudnya dengan map itu kan adanya lokasi juga gitu. Lokasi. Yang nggak terjangkau. Lokasi, poin, profile, dan pick up. Menurut kalian penilaian driver penting nggak? penting, tapi itu nggak usah dimasukin ke fitur, jadi nanti di dalam fitur itu aja masukin. Di dalamnya. Entah itu nanti masukin di dalam drive-nya, di drive pick up-nya itu. Oke. Terus umpan balik? Nah itu kan di poin. Di poin ya. Oke, di poin. Jadi kita 3 fitur ini diutamain Ya. dalam aplikasi launching aplikasi kita. Oke. Jadi ya. Oh, baik, sekian dari diskusi kita hari ini ya. Jadi terima kasih ya untuk Dwi sama Frednya secara khusus atas pembantuan kita untuk mencari fitur-fitur yang masih kurang ini. Oke.